Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sultan Aulia, NIM 5242111490. Mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Sekaligus guru SMAS Budi Luhur Boarding School. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina di SMAS Budi Luhur Boarding School kelas 10 semester 2 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita bersama-sama menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, doa telah kita laksanakan. Semoga doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini diberikan kebarokahan, diberikan kelancaran sehingga pembelajaran pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran lagi, Mister mau mengabsen terlebih dahulu ya. Kelas 10 A Eva Fakih Vivin Nurlaili. Oke, berarti yang nggak hadir di sini ya Isrina. Oke, silahkan kanan kirinya yang masih ada sampah, yang bajunya kurang rapi, yang duduknya kurang rapi, dirapikan duduknya. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu terkait materi larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, sebelum itu Mister akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami definisi dan bahaya pergaulan bebas serta perbuatan zina dalam perspektif agama. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi upaya pencegahan pergaulan bebas sesuai dengan nilai agama. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap tegas menolak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, itu. Nah, untuk penilaian pada hari ini ya kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, problem based learning. Jadi nanti Mister akan memberikan LKPD, kemudian kalian diskusi. Nah, nanti saat diskusi Mister akan menilai, saat kalian tampil presentasi Mister juga akan menilai. Mister menilai ada penilaian sikap, bagaimana presentasinya, kemudian bagaimana hasil diskusi yang telah kalian sepakati dalam setiap kelompok. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut, Mister mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu perbuatan zina? Menurut saya perbuatan zina itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Oke, kita kasih ambil dulu. Itu tadi sedikit terkait apa itu pergaulan bebas dan zina, ya. Jadi pergaulan bebas zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau belum menikah. Ataupun sudah menikah tetapi melakukan hubungan itu bukan dengan suami atau istrinya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat tidak terkait pembelajaran yang sebelumnya? Lalu kita belajar bab tentang iman kepada malaikat. Dan malaikat yang harus kita imani itu ada 10. Coba sebutkan salah satu. Yaitu contohnya salah satunya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Pipin masih ingat ya materi kita yang sebelumnya terkait tentang iman kepada malaikat, bahkan bisa menyebutkan malaikat dan juga tugasnya. Nah, sebelum itu mungkin kita sedikit ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking kita itu tepuk semangat dan tepuk konsentrasi ya. Ayo, ketua kelas dipimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk konsentrasi. 1, 2, 3.
Konsentrasi dimulai. Sebelum melanjutkan pembelajaran, sedikit Mister akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian ya. Terkait pembelajaran hari ini, itu tujuannya satu ya, biar kalian terjaga dari perbuatan zina ya, biar terjaga. Kenapa? Karena salah satu zina itu merupakan dosa besar. Jadi kalian sebagai orang Islam, kalau bisa menjaga dari perbuatan zina, kemudian dilanjutkan dengan menikah secara halal, tidak dilakukan dengan pelanggaran, maka sepertiga keimanan kalian akan terjaga. Oke ya, pada pembelajaran kali ini Mister akan membagikan LKPD. Nanti pertama Mister sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Setelah itu nanti Mister akan membagikan kalian LKPD. Nah, di dalam LKPD ini ada petunjuk atau langkah-langkah bagaimana kalian mengerjakan tugas. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Nah, silakan kalian diskusi ya. Di situ Mister menyajikan sebuah kasus ya, setiap kelompok itu kasusnya berbeda-beda ya. Silakan dianalisis dari LKPD tersebut. Mister, ini gimana maksudnya? Jadi kamu baca dulu beritanya. Setelah kamu baca beritanya, coba kamu analisis di masalah dalam berita ini apa ya, yang lain ikutin. Kemudian perilaku negatifnya apa, kemudian langkah-langkah untuk mengatasi kejadian seperti yang ada dalam berita ini apa ya. Dari berita ini itu ceritanya seperti apa, kemudian dampak negatifnya apa. Klik dulu, rubah warna di situ, warna hijau kayak apa kayak tuh. Bagaimana, ada selesai? Oh, bentar lagi. Ya. Tiba-tiba dia berubah gitu, tapi kan dia tuh sering lanjutin. Bisa? Silakan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Silakan yang lain untuk mendengarkan ya. Silakan mendengarkan. Nanti silakan dari kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Mungkin 1 atau 2 orang ya yang memberikan tanggapan. Oke? Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya pendidikan seksual yang tepat. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial. Pertanyaannya, bagaimana praktiknya pemberdayaan remaja yang bisa dilakukan untuk zaman sekarang ini? Pada zaman sekarang, yaitu untuk menyuruh mereka atau supaya mereka untuk mengikuti organisasi-organisasi yang baik. Contohnya seperti Karang Taruna. Mister akan sedikit memberikan tanggapan. Jadi untuk kelompok 1 dari segi presentasinya sudah lumayan cukup bagus, dan untuk hasil slide-nya juga sudah lumayan bagus. Mungkin sedikit Mister akan menambahkan terkait pertanyaan dari kelompok 2 tadi ya. Mungkin hal-hal positif pemberdayaan remaja mungkin bisa terjadi apa? Ya, remaja aktif mengikuti kegiatan RISMA, Remaja Islam Masjid. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif itu seperti pengajian ya kan, kemudian mungkin nanti ada dakwah, ceramah. Jadi dengan kegiatan-kegiatan positif, jadi remaja-remaja itu akan lupa dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi ya banyak kegiatan di masyarakat ini ya, seperti pengajian, remaja aktif dalam kegiatan sosial. Nah, insya Allah kalau sudah seperti itu tidak akan terjadi perbuatan yang negatif. Selanjutnya kelompok berapa ini? Oh, 2. Silakan pada kelompok 2. Orang remaja putri berusia 16 tahun di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Sehingga anak itu tidak mencari tempat pelarian yang lain. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu, menurut kelompok 2, siapa sih yang menjadi peran paling penting dalam pencegahan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Itu keluarga. Jadi keluarga itu sebagai tempat di mana anak itu terbentuknya karakter. Dari semenjak mereka lahir sampai mereka dewasa, keluarga adalah tempat pertama mereka untuk pulang ke rumah. Tadi presentasi dari kelompok 2 sudah lumayan bagus ya, terkait tentang permasalahan dari skenario-nya, akan tapi mungkin dari moderatornya suaranya kurang kencang ya, sehingga teman-temannya mungkin tidak begitu mendengar. Tambah dari Mister 1 ya, yang paling berperan dari keluarga, emang keluarga paling berperan, tetapi keluarga itu butuh dukungan dari pihak luar ya, karena tidak setiap hari anak itu dalam
dalam lingkungan keluarga. Ketika dia bersekolah, ketika dia bermain, pasti keluarganya tidak mungkin mengawasi 24 jam. Makanya peran keluarga itu penting, utama. Tetapi peran dari masyarakat, lingkungan sekitar itu juga mendukung, ya. Juga mendukung. Bagaimana kita orang tua sudah mendidik dengan bagus, tapi karena lingkungannya jelek, ya, lingkungannya mempengaruhi, akhirnya juga terjerumus. Jadi semua stakeholder, semua lingkungan masyarakat itu juga mempengaruhi, ya. Lingkungan kanan kiri, baik itu keluarga, masyarakat, teman, dan lain-lain. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sini resikonya itu pergaulan bebas meningkatkan resiko penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyalahgunaan narkoba. Setelah itu pergaulan bebas dapat merusak reputasi dan masa depan seseorang. Yang pertama yaitu penyakit, meningkatkan resiko HIV atau AIDS, penyesalan, trauma, dan rasa bersalah. Bagaimana sikap teman-teman semua apabila salah satu dari teman kita itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina? Menurut kami, ketika seseorang telah berbuat salah, tapi kita larang dengan mentah-mentah itu, mereka tidak akan mau langsung mengikutinya. Lain apabila kita mengajaknya dengan cara kita memberitahu ilmunya, sehingga mereka mengetahui kebenaran bahwasannya perbuatan tersebut salah. Hasil presentasi kelompok 3, ya, dari penyampaiannya sudah lumayan baik, akan tetapi antara masalah dengan isinya sedikit berbeda, ya. Skenarionya tadi tentang 2 remaja Aceh yang kena hukum cambuk, ya. Jadi terkait permasalahan seperti apa nggak dijelaskan di situ, ya, untuk kelompok 3, ya. Mungkin itu sedikit perbaikan dari Mister. Jadi dari permasalahan kemudian skenario seperti apa dijelaskan. Oh, ini gara-gara mereka seperti ini, Mister. Kena hukum cambuk itu seperti ini. Oh, jelaskan. Oh, kenapa ada hukum cambuk? Padahal di Indonesia ini tidak ada hukum cambuk. Kenapa di Aceh ada hukum cambuk? Nah, itu termasuk dijelaskan, ya. Nah, itu yang Mister mau kalian bahas untuk kelompok 3, ya. Itu sedikit aman dari Mister. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Selanjutnya kelompok terakhir, mengungkap kasus perzinaan yang melibatkan 1.904 orang di 812 lokasi sepanjang bulan Ramadan yang melakukan perzinaan. Antara nilai-nilai agama dan perilaku yang terjadi di lapangan. Mengenai pentingnya menjaga kesucian diri, menjauhi zina, dan Bagaimana cara untuk menanggulangi kasus saya yang diingatkan itu bisa mendengarkannya. Sampai seperti itu supaya bisa ditegur. Mister sedikit memberikan koreksi. Sudah lumayan cukup bagus dari mulai penyampaian materi, kemudian dari menjawab pertanyaan dari temannya sudah lumayan bagus. Kenapa? Karena lebih aktif, ya. Semua anggota kelompok memberikan jawaban, ya. Berarti lebih aktif dibandingkan kelompok-kelompok sebelumnya. Tapi ya sudah lumayan bagus, ya. Dari hasil kalian pada pagi hari ini, presentasi pada pagi hari ini kalian sudah lumayan bagus. Cuman mungkin dari beberapa kelompok ada sedikit koreksi. Oke, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya. Mejanya ditata ke depan semua, duduknya yang rapi. Silahkan. Oke, ya, tadi kita sudah melaksanakan presentasi dari mulai kelompok 1 sampai kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Selanjutnya Mister akan memberikan kalian sedikit post test melalui aplikasi Kahoot. Ya, silahkan nanti kalian mengambil laptop di kantor, ya, satu-satu ada laptop kalian pakai untuk melaksanakan. Saya akan memberikan kesimpulan terkait materi pada hari ini, ya. Allah itu mengharamkan umat Islam untuk melakukan pergaulan bebas dan zina. Kenapa? Karena kedua hal ini itu banyak sekali kerugiannya dan tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Nggak ada. Jadi, makanya Allah itu mengharamkan, hukumnya haram. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi hal tersebut.
Bagaimana kita sebagai umat Islam itu menjauhi sejauh-jauhnya, ya. Nama sudah Allah mengharamkan itu, ya. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Dan jelas dalilnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Allah bagaimana seperti itu, bahwa Allah itu melarang kalian mendekati. Ya, mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya Mister akan sedikit bertanya kepada kalian terkait apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kita bisa mengetahui apa itu zina, pengertian zina, juga kita bisa mengetahui dampak negatif atau bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina bila itu terjadi. Serta di sini kita juga mempelajari bagaimana caranya atau cara menanggulanginya, bagaimana cara menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas, serta cara menanggulangi dari perbuatan zina tersebut. Kita kasih upload. Silakan. Siapa lagi? Silakan, siapa lagi? Satu orang lagi lah. Ayo. Yang siapa cowok? Cowok aja lah, ya kan? Cowok ini jarang ngomong ini. Ayo Patur. Apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Silakan. Jadi saya di sini di hari ini saya mengetahui bahwasannya kita ini dilarang melakukan perbuatan zina dan juga dilarang mendekati perbuatan zina. Jadi sudah lumayan baguslah kalian menyimpulkan materi pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya sedikit refleksi ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Silahkan, Dapa. Menurut saya, pembelajaran hari ini kesannya baik dan mudah dipahami karena pada hari ini kita belajar didukung dengan media-media yang mendukung seperti proyektor, laptop, sehingga kita mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga pesannya, mungkin setelah kita mempelajari materi yang kita pelajari hari ini seperti pergaulan bebas dan perbuatan zina ini, yang mana kita mengetahui bahwasannya materi hari ini itu sangatlah penting untuk diri kita sendiri. Jadi diharapkan supaya bisa mengikuti anjuran yang telah dianjurkan seperti menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mungkin itu pesan dan kesan dari saya. Oke, cukup ya. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebagai umat Islam memang kalian diciptakan itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana kalian bisa menjaga larangan dari Allah tentang perbuatan zina, ya. Bagaimana kalian bisa menambah keimanan kalian, apalagi kalian berada di lingkungan boarding school, yaitu lingkungan pondok pesantren, di mana kalian dalam pembelajaran setiap harinya untuk meningkatkan keimanan kalian. Tujuannya apa? Nanti ketika kalian terjun di masyarakat, kalian bergaul di luar sana, yang mungkin notabene-nya kalian tidak seperti di pondok ini, ya, pergaulan kalian diawasi, kalian disuruh menimba ilmu, tapi di luar sana kan kita nggak tahu. Maka selama 3 tahun di sini nanti kalian, ya, dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian gunakan untuk menambah keimanan kalian. Tujuannya supaya nanti ketika ada di masyarakat kalian tidak kaget. Sudah punya bekal untuk menjaga keimanan diri kalian, untuk menjaga diri kalian. Dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah cukup baik dan bagus, mungkin sedikit ada kekurangan. Selanjutnya, Mister akan memberikan tugas di rumah bagi kalian. Silahkan dari antara kalian masing-masing mencari satu hadis atau satu ayat terkait larangan pergaulan bebas dan zina. Dan nanti kalian refleksikan di dalam ayat itu atau hadis itu, apa esensinya, apa dari hadis itu tentang terkait larangan pergaulan bebas dan zina. Paham? Jadi satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak ya. Paham ya? Cukup. Silakan. Ketua kelas ditutup dengan doa. Bersiap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih, Mister. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.